Glikolisis dulu. Nah, untuk tiganya itu akan saya bahas di konten-konten berikutnya. Kita ke proses glikolisis. Glikolisis ini merupakan proses pengubahan senyawa glukosa menjadi senyawa asam pirufat. Untuk prosesnya akan kita bahas sebentar, namun kita bahas dulu tempat terjadinya proses glikolisis ini. Jadi glikolisis terjadi di dalam sel, lebih tepatnya di sitoplasma atau sitosol. Oke, jadi sitoplasma ini ya, bagian yang kosong-kosong ini merupakan sitoplasma. Ini juga. Nah, terjadi di bagian situ ya untuk glikolisisnya. Sedangkan untuk 3 tahap tadi itu terjadi di organel yang biasa disebut dengan the power of cell, bukan the power of love ya. Oke, jadi the power of cell yaitu si mitokondria. Jadi sitoplasma tempat terjadinya glikolisis, sedangkan untuk 3 tahap berikutnya itu terjadi di organel mitokondria. Nah, kita lanjut di bagian yang kedua, yaitu proses dari glikolisis. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa glikolisis ini bahan dasarnya yaitu glukosa. Glukosa ini merupakan monomer dari karbohidrat. Jadi glukosa merupakan monosakarida atau karbohidrat yang paling sederhana. Nah, glukosa akan mengikat satu fosfat dari ATP. ATP itu apa? ATP merupakan adenosin trifosfat. Tri berarti 3. Nah, berarti ATP ini merupakan senyawa yang memiliki 3 fosfat. Nah, jadi fosfatnya itu diambil oleh glukosa sehingga berubah menjadi senyawa ADP ya. Jadi yang tadinya fosfatnya ada 3 berubah menjadi ADP, fosfatnya tinggal 2. ADP ini merupakan singkatan dari adenosin difosfat. Nah, lanjut. Karena glukosa tadi mengambil satu fosfat dari ATP, sehingga glukosa berubah nama menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di sini 6 fosfat. Ini bukan berarti fosfatnya ada 6 ya. Fosfatnya hanya 1 ini. Kenapa dikatakan 6 fosfat? Nah, kita lihat di sini. Ini merupakan bentuk dari glukosa. Glukosa ini merupakan senyawa yang memiliki 6 atom karbon. 6 atom karbon ini ada di sudut sini, 1. Jadi di sini ada C atau karbon, 2, 3, 4, 5 dan ini yang ke-6. Nah, kenapa dikatakan 6 fosfat? Karena fosfatnya berikatan di atom karbon ke-6. Ini fosfatnya ya. Oke, lanjut. Selanjutnya glukosa 6 fosfat akan mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6 fosfat. Jadi ini hanya merupakan perubahan isomer saja. Nah, fruktosa 6 fosfat akan mengikat satu fosfat lagi dari ATP sehingga ATP berubah menjadi ADP dan fruktosa 6 fosfat berubah nama menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Oke. Kenapa namanya berubah jadi difosfat? Difosfat ini menyatakan bahwa fosfatnya ada 2. 1,6 ini menyatakan bahwa fosfatnya yang pertama melekat di atom karbon pertama yang ini. Cuma di sini saya tidak gambarkan lagi fosfatnya ya. Kemudian 6 menyatakan bahwa fosfatnya nempel di atom karbon yang ke-6 yang tadi itu ya. Oke. Selanjutnya fruktosa 1,6 difosfat ini akan dipecah menjadi 2 senyawa PGAL. PGAL merupakan singkatan dari fosfoglyceraldehida.
Nah, fosfoglyceraldehida ini akan membentuk senyawa BPGA. BPGA merupakan singkatan dari bifosfoglycerald. Nah, pada pengubahan PgAl menjadi BPGA, PgAl akan menghasilkan NADH. NADH ini merupakan nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Jadi NADH ini juga merupakan energi, hanya saja dalam bentuk NADH belum bisa digunakan oleh tubuh. NADH nantinya akan diubah menjadi ATP dulu sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Namun perubahan NADH menjadi ATP tidak akan kita bahas di proses glikolisis ini. Kita akan bahas di proses transport elektron nantinya. Oke, jadi NADH ini berasal dari NAD+. NAD+ ini merupakan nikotinamida adenosin dinukleotida. Jadi hal yang sama juga terjadi di sebelah kiri. Nah, selanjutnya BPGA akan membentuk senyawa PGA. PGA merupakan fosfoglycerald. Nah, berarti dari BPGA, bifosfo yang fosfatnya 2 menjadi PGA fosfo yang fosfatnya 1, berarti PGA ini kehilangan 1 fosfat. Fosfatnya kemana? Fosfatnya bergabung dengan ADP, adenosin difosfat, sehingga berubah menjadi adenosin trifosfat. Fosfatnya jadi 3 karena mengambil 1 fosfat dari BPGA tadi. Oke. Selanjutnya hal yang sama juga terjadi di sisi sebelah kiri. Nah, selanjutnya PGA akan diubah menjadi senyawa asam pirufat. Asam pirufat ini sudah tidak memiliki atau tidak mengandung fosfat lagi. Fosfatnya kemana? Ya, fosfatnya bergabung dengan ADP sehingga menghasilkan ATP lagi. Hal yang sama juga terjadi di sisi sebelah kiri. Nah, bisa dilihat ya, jadi reaksi yang di atas dari glukosa sampai fruktosa 1,6 difosfat ini membutuhkan ATP ya, ini membutuhkan ATP sehingga reaksi ini dikatakan reaksi endergonit, yaitu reaksi yang membutuhkan ATP. Sedangkan dari fruktosa 1,6 difosfat sampai asam pirufat ini merupakan reaksi-reaksi yang menghasilkan ATP atau energi, sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi eksergonit. Oke, selanjutnya kita ke tahap yang ketiga, yaitu hasil dari glikolisis. Hasil dari glikolisis ini apa saja? Yang pertama ya ATP. ATP-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, jadi ada 4 ATP yang dihasilkan di proses glikolisis ini. Tapi jangan lupa ya, di atas ini kita membutuhkan 2 ATP. Nah, sehingga total ATP yang dihasilkan 4, kemudian kita butuh 2 ATP, maka ATP bersih dihasilkan di proses glikolisis ini berjumlah 2 ATP. Ya, yang selanjutnya dihasilkan NADH. NADH-nya berjumlah ya ada 2. Kemudian yang terakhir jelas ada asam pirufat berjumlah 2. Ini ya 1, 2. Sehingga hasil dari glikolisis ini 2 ATP, 2 NADH dan 2 asam pirufat. Kenapa asam pirufat ini saya beri warna merah?
karena asam pirufat akan menjadi bahan dasar untuk tahap selanjutnya. Oke. Nah, pertama-tama kita bahas dulu tempat terjadinya siklus Krebs. Siklus ini terjadi pada organel yang dinamakan dengan mitokondria. Sama halnya dengan tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif asam pirufat ya, sama-sama di mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang biasa dikenal dengan the power of cell karena organel ini berfungsi untuk respirasi atau untuk menghasilkan energi. Gambar ini saya ambil dari Google. Kemudian untuk struktur dari mitokondria itu sendiri, mitokondria terbagi menjadi dua membran. Jadi ini merupakan organel yang bermembran rangkap. Membran luar yang saya tunjuk dengan arah panah ini, kemudian ini membran dalam yang biasa juga disebut dengan krista. Kemudian bagian tengah yang berwarna biru ini adalah matriks. Oke, jadi siklus Krebs ini terjadi di bagian yang dinamakan dengan matriks ini. Oke, langsung saja kita ke bagian yang selanjutnya, yaitu proses dari siklus Krebs. Nah, untuk proses dari siklus Krebs, awalnya ada senyawa yang memiliki atom karbon 4 atau 4C yang biasa disebut dengan oksaloasetat. Oksaloasetat ini akan bereaksi dengan asetil koenzim A. Jadi asetil koenzim A ini hasil dari dekarboksilasi oksidatif tadi ya, yang sudah saya bahas di konten sebelumnya. Jadi karena asetil koenzim A yang dihasilkan di dekarboksilasi oksidatif itu berjumlah 2, maka oksaloasetat juga yang dibutuhkan berjumlah 2. Jadi 2 oksaloasetat yang memiliki 4 karbon bereaksi dengan 2 asetil koenzim A. Di sini asetil koenzim A masih ingat ya, memiliki 2 karbon. Nah, sehingga menghasilkan senyawa asam sitrat. Sudah saya jelaskan tadi bahwa siklus Krebs senyawa awal yang dihasilkan yaitu asam sitrat. Nah, asam sitrat yang dihasilkan berjumlah 2. Kemudian asam sitrat ini merupakan senyawa yang memiliki 6 atom karbon. Iya ya, karena oksaloasetat itu memiliki 4 karbon, kemudian asetil koenzim A tersusun atas 2 karbon, jadi 4 ditambah 2 hasilnya 6 karbon, yaitu senyawa asam sitrat. Oke, selanjutnya asam sitrat ini akan terjadi perubahan isomer sehingga menghasilkan senyawa isositrat yang masih sama memiliki 6 karbon. Kenapa? Karena belum ada karbon yang keluar, jadi karbonnya masih tetap berjumlah 6. Kemudian karena asam sitrat ini jumlahnya 2, sehingga isositrat juga yang dihasilkan berjumlah 2. Nah, isositrat ini diubah menjadi senyawa asam alfa ketoglutarat. Nah, isositratnya kan 2, jadi asam alfa ketoglutarat juga yang dihasilkan berjumlah 2. Nah, pada proses pengubahan isositrat ke asam alfa ketoglutarat ini menghasilkan senyawa NADH. Nah, ingat ya, jadi untuk satu isositrat untuk diubah menjadi asam alfa ketoglutarat itu menghasilkan satu NADH. Nah, karena isositratnya ini berjumlah 2, maka NADH-nya juga yang dihasilkan 2. Nah, NADH ini berasal dari NAD+. Nah, NADH ini apa? Itu sudah saya bahas di konten sebelumnya, silahkan dilihat. Nah, pada proses pengubahan isositrat ke asam alfa ketoglutarat ini mengeluarkan atom karbon dalam bentuk karbon dioksida atau CO2. Nah, jadi
bisa diperhatikan, ini di sini isositratnya kan 6C. Kemudian karena ada karbonnya yang keluar 1 untuk satu isositrat, atom karbon yang keluar 1. Sehingga asam alfa ketoglutarat yang tadinya dari isositrat 6C, asam alfa ketoglutaratnya tinggal 5C. Kenapa 5C? Karena ada C yang keluar dalam bentuk CO2. Oke, selanjutnya asam alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi senyawa selanjutnya. Nah, pada proses pengubahannya akan menghasilkan 1 NADH untuk 1 asam alfa ketoglutarat. Nah, karena asam alfa ketoglutaratnya berjumlah 2, maka NADH yang dihasilkan 2. Nah, NADH ini berasal dari 2 NAD+. Kemudian pada proses ini juga dikeluarkan karbon dioksida. Ingat ya, kenapa sampai 2 karbon dioksida? Karena asam alfa ketoglutaratnya ada 2. Jadi kalau cuma 1, karbon dioksidanya 1 saja. Nah, senyawa yang dihasilkan yaitu suksinil. Nah, bisa diperhatikan ya, asam alfa ketoglutarat di sini memiliki 5 atom karbon untuk 1 asam alfa ketoglutarat. Nah, karena ada C yang keluar dalam bentuk karbon dioksida, maka yang dihasilkan senyawa suksinil yang memiliki 4 atom karbon, karena karbonnya sudah keluar 1 dalam bentuk CO2, sehingga dari 5 berkurang menjadi 4. Nah, di sini bisa diperhatikan, suksinil memiliki 4 atom karbon, kemudian oksaloasetat memiliki 4 atom karbon juga. Nah, dari sini tidak ada lagi, jadi perlu ditekankan ya, tidak ada lagi karbon yang keluar dalam bentuk karbon dioksida atau dalam bentuk yang lain. Pokoknya karbonnya tetap untuk senyawa-senyawa berikutnya, ya. Oke, selanjutnya senyawa suksinil ini akan diubah menjadi senyawa suksinat. Senyawa suksinat sama memiliki 4 atom karbon, karena sudah saya tekankan tadi tidak ada karbon lagi yang keluar, sehingga senyawa berikutnya tetap memiliki 4 atom karbon. Nah, pada proses pengubahan suksinil menjadi suksinat, ini menghasilkan senyawa GTP dari GDP. Nah, perlu diingat untuk pengubahan satu senyawa suksinil menjadi satu suksinat akan menghasilkan 1 GTP. Karena di sini koefisiennya untuk suksinil dia berjumlah 2, maka suksinat yang dihasilkan 2, begitu juga dengan GTP, dan membutuhkan 2 GDP juga. Nah, GTP ini, proses ini sama halnya dengan pengubahan ADP menjadi ATP. Jadi GTP ini setara dengan ATP. Nah, sebenarnya GDP ini merupakan singkatan dari guanosin difosfat. Kemudian GTP adalah guanosin trifosfat. Nah, fosfatnya berjumlah 3 ya, guanosin trifosfat. Oke, kita lanjut di senyawa selanjutnya yang dihasilkan yaitu fumarat. Nah, fumarat ini tetap memiliki 4 atom karbon. Nah, pada proses pengubahan suksinat menjadi fumarat ini menghasilkan senyawa FADH2. Nah, dari FAD+. Nah, FADH2 itu apa? Jadi FADH ini sama halnya dengan NADH, ini juga merupakan energi, tapi dalam bentuk FADH2 belum bisa digunakan oleh tubuh. Ya, jadi FADH2 dan NADH itu akan diubah dulu ke ATP pada proses transport elektron, yaitu proses setelah siklus Krebs, kemudian baru bisa digunakan oleh tubuh. Oke, selanjutnya fumarat kemalat ini tidak ada NADH, tidak ada ATP juga yang dihasilkan. Kemudian dari malat ke oksaloasetat ini menghasilkan NADH dari NAD+. Jadi perlu diingat pada siklus Krebs ini merupakan
satu-satunya NADH yang dihasilkan tanpa mengeluarkan karbon dioksida. Ya, jadi ini merupakan satu-satunya NADH yang dihasilkan tanpa mengeluarkan karbon dioksida. Oke, selanjutnya kita ke tahap yang ketiga, yaitu hasil dari siklus Krebs. Nah, yang pertama ada NADH yang berjumlah 6. 6 itu di bagian mana? Jadi 6 bagian yang ini, 2 NADH yang ini, 2, kemudian yang ini 4, dan yang ini 6. Selanjutnya 2 FADH. Nah, yang ini ya, FA2. FADH-nya berjumlah 2. Selanjutnya 2 ATP. Nah, ini 2 ATP. Kemudian 4 CO2. Nah, yang ini 2 tambah 2, 4. Nah, jadi 2 NADH dan 2 FADH akan dibawa ke tahap berikutnya, yaitu transport elektron yang akan dibahas setelah siklus ini ya, tahap yang ketiga ini. Kemudian ATP itu bisa langsung digunakan oleh tubuh, sedangkan karbon dioksida itu dikeluarkan oleh tubuh melalui hidung pada saat kita menghembuskan udara. Nah, ini yang kemarin bertanya-tanya, kenapa ketika kita bernafas yang kita keluarkan itu karbon dioksida bukan senyawa yang lain? Nah, jadi karbon dioksida yang kita keluarkan pada saat bernafas itu berasal dari ini, pengubahan isositrat menjadi asam alfa ketoglutarat dan asam alfa ketoglutarat menjadi suksinil. Kemudian untuk H2O yang kita keluarkan pada saat kita menghembuskan udara akan kita bahas di transport elektron, yaitu tahap yang terakhir pada respirasi aerob. Oke,